Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini bersama kita akan belajar terkait dengan hikmah ketika Zulaikha mengejar cinta Nabi Yusuf alaihissalam. So, pembahasan kita berkaitan terkait dengan salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang diturunkan di bumi adalah nikmat berpasang-pasangan. Artinya adalah lelaki memiliki pasangan seorang perempuan memiliki pasangan seorang laki-laki. Itu sebenarnya tabiat dari manusia yang normal. Yang tidak normal, laki-laki pasangan laki-laki, perempuan pasangannya perempuan. Sekalipun mereka ikhlas mencintai, tapi dalam hal ini adalah karena syahwatnya, itulah kemudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa sekarang adalah LGBT. Kita nanti akan melihat bagaimana Allah memberikan penjelasan dan gambaran kepada kita bahwa yang namanya godaan yang berangkat dari syahwat itu sudah ada sejak zaman dulu. Sekarang dan yang akan datang demikian. Adanya kisah yang ada di dalam Al-Quran tadi menjadi pelajaran bagi kita untuk diambil hikmahnya dan dijadikan sebagai peringatan bagi generasi setelahnya. Kita berangkat dari surah Al-Imran ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zujina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarati minal dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Maka kata zuyyina itu memberi makna sesuatu yang indah. Maka tazyin itu kemudian diartikan dengan pencitraan, memperindah kegiatan yang dia lakukan. Tazyin, zina menggunakan perhiasan. Kalau zuyyina lin-nasi dijadikan terasa indah. Apa itu? Dalam pandangan manusia, hubbus syahwat, cinta terhadap apa yang diinginkan. Kalau sudah mencintai sesuatu, itu memunculkan sesuatu yang indah. Bagaimana bisa mendapatkan? Bahkan kalau misalkan dikatakan itu tidak baik, kalau orang sudah cinta, ya dikatakan baik. Kalaupun ada kekurangan, dan tidak ada kekurangan. Kalau dikatakan tidak baik, berarti ada lebih. Nah, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, kemudian wal banina, anak-anak, bisa anak laki-laki, anak perempuan, kemudian wal qanatiril muqattarati minadz dzahab, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk minadz dzahab, dalam bentuk emas, wal fiddah, dan perak. Emas memiliki daya tarik tersendiri, perak pun memiliki daya tarik tersendiri, yang kemudian sampai sekarang ini harganya berada lebih stabil dari yang lainnya dan lebih cenderung naik. Wal khaylil musawwamati, dan juga kuda pilihan sebagai bentuk representatif dari binatang ternak. Kemudian ketika lagi ramai-ramainya memelihara burung labet, orang pada beli burung labet. Kemudian harganya kemudian dilampu-lampu. Kemudian lihat masanya lagi musim cinta apa, cinta binatang apa, orang beramai-ramai. Musim-musimnya adalah musim akik, orang kemudian memiliki alat gosok kaki sendiri di rumahnya dan lain sebagainya. Wal an'ami wal harth, termasuk juga hewan ternak
Ada yang kemudian suka membeli di mana ada tanah dijual, dibeli. Ada dijual, dibeli, dan terus dibeli. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Karena kita adalah materi, dan yang disebut di atas adalah materi. Maka materi mencintai materi. Jadi kalau kita ingat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, kenapa Allah tidak menjadikan malaikat sebagai khalifah di bumi? Karena dari dua bahan, dari dua benda yang berbeda. Yang satu dari unsur cahaya, nur, yang satu lagi bumi itu dari unsur materi. Maka materi lebih berhak untuk menduduki materi, yaitu Adam alaihissalam. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jamaah rahmatullah, dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, kita tidak memungkiri ketika laki-laki itu punya kecenderungan dan cinta terhadap perempuan, atau sebaliknya perempuan memiliki kecenderungan atau cinta terhadap laki-laki. Sudah tabiat dari manusia, dan itu adalah normal. Hanya bagaimana kemudian menyampaikan, menyalurkan rasa cinta itu yang kemudian harus dilihat guidance-nya, kemudian dilihat petunjuknya dan juga batasan-batasannya. Jamaah rahimakumullah, lelaki mana yang tidak suka perempuan yang cantik? Perempuan mana yang tidak suka lelaki yang tampan? Bahkan kalau misalkan ada satu istilah brownies itu lebih disukai perempuan kali ini. Brownies ini adalah berondong manis. Berondong manis adalah usianya lebih muda. Kalau misalkan mohon maaf usia perempuan 30, mungkin kalau ditanya mau cari suami bisa berapa? Kalau bisa 28, 27 di bawahnya. Sama seperti laki-laki kalau ditanya cari perempuan pasangan usia berapa? Kalau laki-lakinya usia 28, carilah yang 25 atau 22 atau itu selera, dan rata-rata suka selera yang lebih muda. Maka yang dijual di samping jalan kelapa muda, nggak ada kelapa tua, karena nggak begitu laku. Sama demikian, orang kaya pun demikian. Maka yang namanya kecintaan itu tidak memandang harta ya. Kalau sudah cinta tidak memandang harta. Seorang raja kalau jatuh cinta terhadap rakyatnya, perempuan yang dia cintai pun akan ditarik masuk dalam kerajaan. Sama perempuan juga demikian. Nah, jamaah rahimakumullah, kadang yang dicintai itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal dalam tataran manusia. Idealnya seorang raja itu nikahnya dengan bangsawan. Idealnya demikian, kaya dengan kaya, yang nanti kemudian yang berkecukupan dengan berkecukupan. Zulaikha kemudian disebutkan dalam riwayat itu adalah sebagai dari Imra'atul Aziz, jadi istri dari pemimpin Raja Mesir kala itu, kemudian memiliki kecenderungan terhadap kecintaan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak-bapak, mas-mas dan pemuda, tentunya dari kita tidak ada yang berani mengaku bahwa saya itu setampan Nabi Yusuf. Ada. Sekalipun dalam keadaan berpuasa tidak ada yang berani mengatakan demikian. Apa indikasi kalau kita setampan Nabi Yusuf? Indikasi kalau kita setampan Nabi Yusuf, setampan, selevel, belum melebihi selevel Nabi Yusuf adalah coba diundanglah ibu-ibu atau Mahmud Abbas, Mahmud Abdul, terus Mahmud Abbas itu adalah mama muda anak baru satu, Mahmud Abbas, dan Mahmud Abdul, mama muda anak baru dua. Yang anak baru tiga saya belum dapat istilahnya, 3, 4 belum dapat, cuma 1, 2. Jadi masih muda. Kalau dikasih pisau, kemudian kita lewat, kasih aja pisau, kasih buah. Kalau kita lewat di depannya, yang dipotong adalah buah. Malah kalau semakin lihat kita semakin dicacak buah itu, berarti kita masih jauh levelan dengan Nabi Yusuf dari tampan. Jadi standarisnya kalau misalkan sudah kepelet, wah tak kira buah itu dan tantangan saya, berarti ada indikasi bahwa bapak mas-mas ini adalah setampan Nabi Yusuf. Tapi jangan disalahgunakan. Ketamanan itu bisa menjadi senjata bagi pemiliknya, atau bahkan jadi bumerang bagi pemiliknya. Jamaah rahimakumullah, masalah syahwat, bagaimana ketika mencintai dan mengedepankan syahwat, yang ada adalah keterjerumusan pada kemaksiatan. Jika mencintai yang dikedepankan adalah syahwatnya, maka itu adalah lantas terjadi pada kemaksiatan. Tungkabul mar'atu dirabban. Jika misalkan perempuan punya hak untuk dinikahi karena satu, dijamaliha karena kecantikannya, lelaki menikahi perempuan karena kecantikannya, juga
ada kecenderungan perempuan mau dinikahi laki-laki karena ketampanannya, ada kecenderungan. 5, karena hartanya, kemapanan. Karena kalau kita lihat di medsos, suaminya itu masih bronis, kemudian istrinya sudah nenek-nenek. Ada karena cinta. Jadi cinta itu tidak memandang usia. Atau sebaliknya, yang suaminya sudah sepuh kakek-kakek, kemudian istrinya masih bronis, itu pun ada karena cinta. Makanya kita tidak tahu Allah. Linasabiha, karena keturunannya. Tentunya menjaga keturunan yang baik akan menjadi daya tarik diri sendiri, daya tarik tersendiri. Siapa sih dia? Anaknya Pak Fulan. Oh, itu orang baik. Anaknya insya Allah tidak baik. Oh, itu anaknya orang ini. Hati-hati anaknya kalau seperti bapaknya. Dan juga ditiniha karena agamanya. Maka yang menikahi perempuan karena agamanya itulah taribat dia akan menjadi orang yang beruntung. Sehingga kalau Ustaz di daerah Sleman Utara, siapa yang menikahi perempuan karena kecantikannya, maka dia mengedepankan nafsu. Ustaz itu kemudian dari sesi pembicaraan kedua, dia tanya, Ustaz pertama mengatakan kalau orang menikah perempuan yang cantik itu karena cantiknya, berarti kita mengedepankan nafsu. Bagaimana menurut Ustaz? Ya apa-apa, yang cantik untuk kita, yang tidak cantik kasih Ustaz tadi, mendidikkan sama Ustaz tadi. Jadi ada kecenderungan, memang sifat kemanusiaan adalah mencintai sesuatu yang indah. Akan tetapi jamaah rahmatullah, kita kaitkan dengan firman Allah, wala taqrabuz zina. Jangan dekati perzinahan atau langkah-langkah yang mengarah kepada perzinahan. Kalau sudah jadi dan kemudian kalau sudah melanggar, susah membenahi. Tembok bolong itu masih bisa ditambal, kemudian diplester, kemudian dicat, sama seperti kanan kirinya. Itu kalau tembok. Kalau perempuan, laki-laki dari sisi akhlak, laki-laki atau perempuan, kalau sudah rusak, ditutupin, orang masih mengenang. Ada jejak digitalnya, ada jejak digital. Datang dari luar Jogja, maunya adalah bertambung master di Yogyakarta, kenal dengan lawan jenis, kenal kemudian kenil, kemudian kenul, saking dekatnya, jadilah apa yang mereka inginkan. Ternyata lelaki itu sudah punya istri, dia sudah kumpul sampai 2 bulan, 2 minggu. Mau dikuburkan, nggak berani, tidak mau. Minta pertanggungjawaban, ternyata lelaki itu sudah punya istri. Kemudian istri menjadi keluarganya menjadi marah terhadap lelaki tersebut. Lelaki tidak mau bertanggung jawab. Kemudian jadi evaluasi bahwa untuk generasi kita, generasi muda di Islam, kemudian perhatian, boleh mencintai lawan jenis, tapi ada batasnya. Kalau mau diintensifkan kecintaan itu, ikatlah dalam bentuk pernikahan yang sah dan resmi. Gitu. Nah, bagaimana dengan nikah siri? Pembahasan berbeda, karena ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra lebih banyak daripada yang pro. Karena apa? Tidak ada perlindungannya. Orang kemudian lelaki meninggal, datang perempuan dengan 1 anak. Saya ini istrinya almarhum. Istri dari mana? Ini anaknya. Buktinya mana? Kami nggak punya bukti. Kami nikah siri, susah. Dibuktikan susah. Kan nggak ada dokumennya. Bagaimana? Siapa yang jadi saksi? Gak ada, waktu itu gak ada saksinya. Saksinya sudah pada mati. Ya susah. Itu kemudian di negara kita diarahkan untuk nikah yang resmi dan tercatat. Jamaah rahimahullah, kalau kita kembali kepada surah Yusuf, mulai dari ayat yang ke-23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Hai talak, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Hai talak, satu panggilan yang asik, panggilan yang kemudian yang menarik perhatian. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Wa ghallaqatil abwab, dan dia menutup pintu-pintu. Waqala, lalu berkata, hai talak, mari mendekat kepada. Bapak Ibu jamaah Allah, sebagai lelaki, nah ini di antara laki-laki, sepi iya, pintu sudah ditutup, jendela ditutup, gak ada yang tahu, tinggal berdua.
Yang ini adalah yang digoda adalah lelakinya. Digoda oleh perempuan yang memiliki posisi, jabatan, dan jelas cantiknya karena punya biaya perawatan. Cantik, Zulaikha itu cantik. Sekaligus sudah berusia lebih daripada Yusuf alaihissalam, tapi lebih cantik, tapi memang cantik, terawat. Dipanggil, hai talak, apa bahasanya? Hai cowok, godain kita dong gitu. Hai talak, datanglah kemari. Marilah mendekat kepadamu. Sudah tidak ada yang tahu. Di luar tidak ada pasukan yang menjaga. Tidak ada yang berani kemudian melaporkan. Nggak ada sini. Sudah nggak ada CCTV. Sudah di off kan, sinyal sudah dikacaukan semuanya. Sini mendukung, sangat mendukung dan sangat mendukung. Hai talak, sini. Gitu, ibarat orang haus, kemudian dikasih air. Gimana Pak? Rasanya gimana? Ibarat sudah 4 misalkan 2, 3, 4 tahun tidak ketemu dengan istrinya, kemudian digoda oleh orang yang punya kekuasaan. Ayo. Maka kalau ketika saya tugas di Hong Kong, kalau ada relawan yang enak, hati-hati, jangan dekat-dekat sama saat fotonya, enak gitu. Karena mereka adalah orang yang lama-lama tidak bertemu dengan keluarganya. Dipanggil, hai talak, sini. Hai talak, sini. Hati-hati kalau misalkan di jalan nanti ada yang memanggil, hai talak. Dan marilah mendekat kepadamu. Apa kata Nabi Yusuf? Yang diucapkan Nabi Yusuf, kalau kita lihat televisi, Nabi Yusuf ini. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya innahu rabbi, berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Yang dimaksud Tuhannya adalah suami dari Zulaikha. Memang jamaah rahmatullah, di dalam ayat ini tidak disebutkan kata Zulaikha. Iya, itu pernah ditanyakan. Tapi kembali kepada sejarah. Sejarah menyebutkan bahwa itu adalah Zulaikha. Dia sini, pelan-pelan. Kamu mau apa? Tapi yang diingat adalah ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Luar biasa. Kalau misalkan dapat seperti itu, apalagi kemudian misalkan dalam kata sekarang suami sudah dimarahin istrinya, laki-laki, kemudian misalnya cuma keluyuran, gak bawa uang pulang ke rumah, udah tidur di luar. Ternyata di luar ada yang manggil, sini, gak apa-apa, tinggalkan istri, ayo masuk mobil. Dia masuk mobil, ayo masuk mobil. Maaf Mbak, ada apa? Ayo sini. Ada apa Mbak ya? Tolong benerin mobil saya lagi mogok. Ternyata suruh benerin mobil. Jamaah rahimakumullah, yang kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu menjadi panutan. Itu menjadi pegangan juga bahwa bukan berarti Nabi Yusuf tidak normal, tetapi kemudian hukum itu di atas daripada syahwat yang harus dikedepankan. Jadi hukum dan ketaatan kepada Allah itu harus didahulukan daripada syahwat. Karena kalau setan menggoda, gak apa-apa, nanti istighfar gitu. Gak apa-apa, deketin aja, yang penting jangan berzina. Setan mengatakan, gak apa-apa, deketin aja dia, yang penting kalian tidak berzina. Zina itu dosa besar kan? Kata setan kala itu, karena belum dekat. Kalau sudah dekat, gak apa-apa, cuma pegang-pegang. Yang penting kalian maaf, jangan ciuman. Kalau sudah kemudian dekat, sahabat mulai muncak, sama-sama muncak, susah untuk mengendalikan, sama-sama membutuhkan kehangatan. Jadi itulah apa yang mereka inginkan. Di saat sudah melakukan perzinahan, itulah dibuat oleh setan terasa indah. Dosa nanti, dosa ada di masjid. Di luar sini tidak ada dosa, ada kenikmatan. Nanti tobat itu nanti. Nah, kalau sudah terjadi apa yang diinginkan oleh setan terjadi, digoda itu, maka nanti ditinggalkan perlahan-lahan agar menjadi lebih besar masalahnya. Yang satu menuntut karena sudah bercocok tanam, yang satu lagi petaninya tidak mau tanggung jawab. Enggak, kamu yang mau kok waktu itu. Tapi kan abang yang ngajak. Saya tahu sih mau juga saling menyalahkan. Terjadilah kehancuran dalam seorang perempuan. Nah, jamaah rahmatullah, ketika kita melihat pada diri kita, jangan lupa untuk melihat pada putra
putri kita, masa-masa pubertas. Kemudian begini, saya pernah kemudian memiliki satu firasat yang kurang baik ya. Cuma saya katakan sama ibunya, Bu, kalau diawasi anaknya ya, cuma diawasi bagaimana perjalanan berkuliah dan sebagainya. Gak apa-apa ngomong anak saya itu pendiam. Justru pendiam itulah kemudian ada diawasi gitu. Maka yang dikhawatirkan jadi terjadi, saya bukan bersekutu, terjadi 2 kali dikebut, kan jadi tidak baik. Artinya terkadang, mohon maaf, bukan kita mengajarkan orang tua untuk bersekutu terhadap putra putrinya, bukan. Bagian dari pendampingan dan juga hak yang harus diterima oleh anak dan orang tuanya adalah ya pembimbingan itu tadi. Maka ketika seorang anak, teman-teman yang masih muda, yang biasanya cari tempat untuk curhat, jangan sampai salah cari tempat curhat. Bisa jadi malah dimanfaatin sama kawan yang kemudian sedang curhat. Sebaik-baik tempat untuk curhat di mana? Dengan makhluk adalah dengan orang tua. Dengan orang tua. Apapun masalah kita selaku anak, kita itu bahagia, senang, sedih, kena impikan, sampaikan pada orang tua. Dan orang tua, Bapak Ibu, apa yang dikeluh kesahkan oleh putra putri kita jangan ditanggapi dengan tanggapan yang negatif. Kalau anak sudah memberanikan diri untuk kembali kepada orang tua ketika ada masalah, kemudian orang tua kemudian menolak sikap sang anak tersebut, anak bisa cari tempat aduan yang lain. Kalau dapat tempat yang salah, maka masalahnya akan jadi lebih besar. Itulah kemudian tugas orang tua untuk merangkul, kemudian menggandeng putra putrinya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh generasi yang masuk pada fase pubertas, ada kecenderungan memang dekat dengan lawan jenisnya. Hari-hari dihabiskan dengan gadgetnya. Ketika dikasih nasihat sama ibunya, itu tertolak. Ibunya tertolak. Sampai menanyakan, ibu dapat nomor ini dari mana? Dari internet, internet kita juga nggak kenal. Karena sudah kehabisan cara untuk merangkul, didoakan sudah, tapi kemudian terus tertolak. Jamaah rahimahumullah, Yusuf alaihissalam adalah salah satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dirinya ada kelebihan yang kemudian itu menjadi pelajaran pada umat pada itu dan juga generasi setelahnya, dan menggambarkan bahwa orang tampan itu juga berpotensi untuk digoda. Nah, maka gini, kalau misalkan ada yang punya istri cantik, kira-kira ada yang tertarik tidak? Ada kan? Tuh, apa? Kamu kok senyum-senyum misalnya? Kok senyum-senyum? Ya, saya nunggu kapan ya suaminya itu meninggal. Nah gitu. Kalau suaminya meninggal, istrinya nanti diganti posisinya. Dek, saya siap mengganti posisi suami Anda, Dek. Oh, ganti mati? Enggak. Masa kau ganti sebagai posisi suami? Sama kemudian ketika ada suami yang tampan, kadang perempuan itu diri. Kapan ya istrinya meninggal ya? Biasanya bisa menggantikan. Ternyata memiliki pasangan yang cantik atau tampan itu menjadi ujian juga. Jadi kalau pasangannya saya saja itu santai. Di pasar lepas santai, nggak ada yang narik, biasa saja gitu. Atau di mall biasa saja. Semua ada tarikannya masing-masing. Dan jemaah Allah, di dalam diri kita tidak ada syahwat. Kalau sebagian dari orang sudah adalah a'da'atu bika baina jambaika nafsuka. Jadi musuh yang harus dihancurkan dari diri kalian itu adalah nafsu syahwat. Karena itu merusak. Tetapi selama kita hidup, jamaah Allah, selama itu kemudian masih ada. Nafsu syahwat itu ada dalam diri kita. Kemudian ada mengatakan bahwa nggak mungkin Ustaz, itu hanya ada pada anak muda-muda saja, muda-mudi. Kita yang tua mana mungkin Ustaz kayak gitu, bahwa kaki itu udah gak kuat, belum tentu. Bagaimana kemudian seorang kakek menzinai cucunya kan juga terjadi. Apakah kemudian tidak dengan syahwat? Dengan syahwat juga yang demikian itu. Atau sebaliknya, bagaimana kemudian mertua perempuan kemudian berzina dengan menantunya laki-laki yang kemarin sempat viral, itu juga kena syahwat juga gitu. Maka tresno jalanan sapa kulina, kecintaan Zulaikha terhadap Yusuf, karena ya sejak kecil tumbuh besar itu di istana, di keluarga raja, di keluarga pimpinan atau keluarga istana. Lihat perkembangannya, imut-imut. Kemarin setelah tua jadi amin-amin, masih imut-imut itu, masih tampan juga karena terawat. Sama juga kemudian bapak-bapak yang kita kaum laki-laki,
Kenapa kita jalan perawatan ya bapak-bapak? Saya nggak tahu. Bapak-bapak kan jalan perawatan. Karena kita laki-laki sering menuntut, bu perawatan bu, itu loh komedonya dibersihin bu komedonya. Kemudian bapak ibu spa, facial, massage, rebonding, apalagi sauna gitu loh. Banyak menuntut suami, banyak menuntut pada istrinya. Tapi gak dikasih uang, gak ada budget. Gimana mau dapat pelayanan prima? Nah ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Kalau misalkan istri kita dalam untuk perawatan, kita laki-laki juga berperawatan gitu. Jadi tidak hanya menuntut kepada sang istri, pada suami juga demikian. Oleh karena itu kemudian dari peristiwa di mana Zulaikha itu menggoda Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam tetap pada komitmen sebagai seorang yang dipilih oleh Allah SWT. Kalau ma'adallah, masalah jadi beruntung dan panjang. Yang semula kemudian adalah ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan buntung. Ingin hati kemudian Zulaikha merangkul Yusuf, tapi kemudian tangan tak sampai. Yang semula menjadi orang yang mencintai, sekarang belum menjadi orang yang membenci dengan melontarkan tuduhan. Yusuf yang menggoda saya, bukan saya menggoda Yusuf. Karena Al-Aziz suaminya adalah pemimpin Mesir kala itu adalah orang yang memang baik, maka kita buktikan. Kemudian juga di sini di ayat yang ke-26, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqa huwa minal kadhibin. Dia Yusuf berkata bahwa dia yang menggodaku dan merayu diriku. Ini pembela Nabi Yusuf mengatakan apa yang sesuai dalam realita. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Kesaksiannya adalah Zulaikha mengatakan Yusuf yang menggoda saya. Nabi Yusuf asal mengatakan dia yang menggoda saya. Oke, kita lihat. Karena masih berada di sekitar TKP dan belum ganti baju. Kalau bajunya Nabi Yusuf sobek, berarti keinginan itu muncul dari Nabi Yusuf. Karena ada pembelaan dari Zulaikha, kemudian pembelaan dan ingin keluar dari cengkeraman itu, sehingga tersobek. Kan ada bahaya untuk mendorong, menyingkirkan. Jadi yang punya adalah bagian depan. Jika itu terjadi, maka Yusuf yang salah. Tapi kalau kemudian wa in kana qamisu qudda min duburi fakadzaba wa huwa minas sadiqin. Dan jika gamisnya Nabi Yusuf itu adalah yang koyak di bagian belakangnya, berarti Nabi Yusuf sudah mau melarikan diri dari jebakan Batman itu, tetapi masih ditarik oleh Zulaikha. Dan inilah yang terjadi. Ternyata bajunya Nabi Yusuf itu koyak di bagian belakang. Bagian belakang di bagian belakang berarti menunjukkan bahwa memang Zulaikha itulah yang menggoda. Dia adalah yang menggoda. Sehingga kemudian Nabi Yusuf dibebaskan. Termasuk juga tidak berhenti di situ. Ada upaya-upaya untuk memenjarakan Nabi Yusuf. Karena tadi cinta ditolak. Lanjutannya ya kekuasaan bertindak gitu. Kekuasaan bertindak karena cintanya untuk sebelah tangan, sehingga kemudian harus dikasih pelajaran. Sahabat Rasul kemudian masuk dalam rangkap tadi. Nah, jemaah rahmatullah, kalau kita yang dewasa ini di negeri kita, kemarin kita sibuk kemudian menyaksikan terkait dengan persidangan, mulai dari pembunuhan, berlatar belakang asmara, akhirnya kemudian masuk dalam putusan di pengadilan, divonis hukuman mati. Itu juga masalah nafsu. Ada kaitannya dengan nafsu syahwat. Nafsu syahwat sesama manusia. Nah, artinya di sini kita mengambil pelajaran bahwa syahwat yang Allah berikan pada diri kita harus dikendalikan dan disalurkan pada tempat yang tepat, dengan ikatan yang tepat, dengan cara yang tepat lagi baik. Kalau sudah disalurkan pada yang haram, sudah lama 14 abad yang lalu, wala taqrabuz zina, sudah diingatkan jangan dekati perzinahan. Bapak Ibu, untuk putra putri Bapak Ibu yang sudah masuk fase pernikahan dan dia sudah mapan, kedewasaannya sudah mulai muncul, kemudian kemandirian juga sudah mulai muncul, segera tawarkan. Nah, Mbak, sudah siap menikah atau belum? Kayaknya sih sudah siap Bapak Ibu, tapi belum ada pasangan. Jadi nggak apa-apa. Kalau masalah pasangan, serahkan sama Bapak Ibu.
Bapak Ibu punya teman-teman majlis taklim banyak, nanti tak tanyakan ada anak yang masih longgar atau kok masih longgar, masih kosong atau. Jadi kadang orang tua yang baik akan mencarikan pasangan untuk ketemunya dengan pasangan yang baik. Tidak ada kemudian orang tua menjumuskan, ini anak saya tak nikahkan dengan dia, biar nanti dia hancur, dipukulin sama dia. Tidak mungkin. Ini bukan lagi ceritanya Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Iya, bukan. Sekarang memang kemudian kecenderungan anak biasanya punya pilihan sendiri. Bu, anaknya tidak dinikahkan dulu, dia sudah punya pasangan sendiri. Kemarin hari Kamis datang dengan segitu, hari Jumat dengan teman yang lain lagi, hari Ahad dia juga ganti. Berapa Bu? Kayak sisi 7 pacar anak saya itu. Bu, banyak, ya banyak. Malah kalau saya sarankan untuk tambah lagi kalau bisa 14 dan sebagainya. Tetapi kita jamaah rahimahullah tidak ada lagi kalau misalkan punya pilihan, tapi sampaikan pada orang tua. Tapi kalau misalkan kita belum punya pilihan, kita kepada orang tua untuk dicarikan jodoh yang tepat. Ketika anak itu baik dengan orang tua, maka Allah memperlakukan anak itu dengan yang baik. Anak yang memperlakukan baik orang tuanya, insya Allah dipertemukan dengan pasangan dia juga memperlakukan baik orang tuanya. Jadi sama-sama baik, sama-sama baik. Itulah keinginan orang tua. Yang mana teman-teman yang masih muda sampaikan keinginan kalau kamu menikah kepada orang tua terlebih dahulu. Bagaimanapun beliau adalah orang tua Anda yang kemudian telah bekerja keras banting tulang untuk menyekolahkan Anda. Oh, bapak saya nggak kuliah, SD nggak lulus. Bagaimanapun doa orang tua itu tidak bisa mengalahkan doa jamaah satu masjid. Karena lebih mustajab doa orang tua. Doa orang tua dilawan dengan 100 orang dikumpulkan berdoa tidak bisa mengalahkan doa orang tua. Allah lebih memilih orang tuanya daripada 100 orang kita. Nah itu harus kita jaga sehingga ketika ada godaan syahwat hawa nafsu kemudian bisa diredam. Dan orang tua akan mengatakan jangan, dia kurang. Kadang orang tua memiliki kepekaan, jamaah Allah punya kepekaan. Kalau misalkan kita punya putri sudah waktunya menikah, ada lelaki yang datang untuk melamar, orang tua itu seolah-olah kemudian mendapatkan satu firasat kayaknya ini kurang baik, kurang cocok. Tapi kalau ditanya alasannya apa? Nggak tahu perasaan. Menggunakan perasaan itu dan itu bisa jadi sebagai lahirnya satu restu terhadap sang anak. Kalau orang tua menjadi senang bagus juga. Maka ketika saya mau melamar, malah yang senyum-senyum ada ibu mertua seolah-olah saya melamar dia, padahal bukan, kamu melamar dia gitu. Karena sudah ada kecenderungan dari sekian banyak yang mau datang ternyata tidak ada yang cocok, saya datang ya dia senyum, kita dari Jogja nggak mungkin kita juga senyum gitu. Padahal kita nggak kenal namanya, nggak tahu kemudian dan lain sebagainya tidak tahu. Inilah ibu bapak yang rahimahullah, bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah Zulaikha dan juga Nabi Yusuf alaihissalam yang dijadikan pelajaran adalah dua-duanya bisa jadikan pelajaran. Dari Zulaikha dan kita ambil pelajaran untuk tidak menjadi penggoda bagi yang lain dalam kemaksiatan. Perempuan jangan menggoda laki-laki, laki-laki juga jangan menggoda perempuan. Sekalipun kita katakanlah lebih mapan dari yang dunia. Yang kedua adalah pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketaatan harus dikedepankan. Kenikmatan yang diperoleh dengan kemaksiatan tidak melahirkan keberkahan. Kenikmatan yang diperoleh dengan ketaatan akan melahirkan ketakwaan. Nabi Yusuf memberikan contoh bahwa kalau dia tidak dia kemudian menolak tawaran dari Zulaikha, yakin Allah akan mengganti dengan lebih baik. Buktinya sampai sekarang kisah itu terabadikan dan tetap harum nama Nabi Yusuf alaihissalam dengan ketaatannya itu. Kalau misalkan ada dalam satu mengatakan kenikmatan sesaat harus ditanggung seumur hidup, itu adalah bentuk perzinahan. Nikmatnya sesaat tapi ditanggung seumur hidup, rasa malunya itu ditanggung seumur hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita semua untuk hari yang lebih baik. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.